Oke, halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan kita berdua, saya Dr. Sung dan Dr. Hans. Di video kali ini kita akan membahas atau kita akan berdiskusi melanjutkan video yang kemarin ya. Apakah cuka apel bisa membantu pengobatan untuk diabetes? Ya, saya bilang membantu ya, bukan menyembuhkan langsung ya. Iya, betul, Oke, betul. tonton setelah yang satu ini. Bekatul beras merah merupakan solusi kolesterol alami dan terbuat dari bahan herbal. Ingat kolesterol, ingat Bekatul beras merah. Dapatkan hanya di boxsehat.com. Oke Dr. Hans, ya jadi kita lanjutkan diskusi kita yang kemarin tentang cuka apel lagi. Iya. Kalau kemarin kita kan sudah bahas cuka apel untuk sakit mah, ya khususnya bisa membantu GERD. Ya. Nah buat anda yang belum tonton videonya, nanti bisa cek di sini atau nanti di link deskripsi. Ya. Nah untuk video kali ini, untuk podcast kali ini, saya mau bertanya lagi. Dr. Hans ini kan sudah terbiasa di bidang makanan nutrisi. Dan banyak sekali membantu orang terapi dari sisi makanan. Kan terapi tidak selalu farmakologi, tidak selalu menggunakan obat, bisa olahraga, bisa pikiran, bisa menggunakan makanan. Nah, ini jagonya Dr. Hans. Nah, dan mungkin pertanyaan ini sudah ditanyakan Dr. Hans berulang kali, tapi kan Anda semua belum dengar. Jadi kali ini saya akan mewakili Anda semua. Saya akan bertanya, apakah cuka apel baik untuk penderita diabetes? Nah, kalau iya, bisa tolong dijelaskan. Sebenarnya kalau saya bilang belum banyak yang tahu justru dok. Ini belum banyak yang tahu. Maksudnya, belum banyak yang tahu cuka apel itu apa atau? Belum banyak yang tahu bahwa cuka apel ini punya manfaat untuk orang-orang yang punya masalah diabetes. Sebentar. Apakah Anda semua sudah tahu cuka apel itu apa? Kalau belum silakan cek ini. Ini gambarnya di sini. Nah, Biasanya cuka apel atau biasanya kalau cuka kita makan dulu kalau makan bakso itu kan ada cuka warna putih. Bukan itu kan dok ya? Bukan dok, itu cuka masak mungkin ya. Cuka masak itu. Ada cuka apel sendiri warnanya agak coklat gitu. Jadi cuka apel atau biasanya orang sebut apple cider vinegar ya, apple cider vinegar atau ACV itulah kebanyakan singkatannya ACV gitu. Sebetulnya belum banyak yang tahu dok, belum banyak yang tahu. Bahkan saya sering kali kan juga merekomendasikan gitu ya, mensuggest untuk pasien-pasien yang punya masalah diabetes gitu. Nah, tapi tidak semua. Tidak semua gitu. Tapi kalau saya boleh bilang mungkin 90% lah dok ya. 90%. Ya, 90%. Cukup banyak ya. Banyak persentasenya. Karena apa? Karena diabetes itu kan juga kita tahu ya, diabetes itu kan macam-macam. Tipe 1, tipe 2 ini kan yang utama. Tipe 1, tipe 2 ada yang gestasional gitu, ada yang karena manifestasi penyakit lain dan lain-lain. Sebagian besar yang konsultasi dengan Dr. Hans tipe 2. Tipe 2. Ya, dari inilah yang 90% tadi. Betul gitu. Jadi sesuai dengan populasi memang orang-orang yang punya masalah diabetes ya, memang kebanyakan orang yang tipe 2 gitu. Which is masalahnya adalah karena resistensi insulin. Itu adalah underlying cause-nya atau akar masalahnya gitu. Nah, saya pernah nonton di channel YouTube dan yang saya tonton adalah Aderai. Beliau juga menyarankan untuk mengkonsumsi apple cider vinegar atau cuka apel tersebut. Dan beliau juga konsumsi. Nah, cuman kan saya pengen tahu lebih dalam dan mewakili sobat sehat semuanya, bagaimana cara kerjanya tadi. Kok bisa orang dengan diabetes itu kan kadar gula darahnya tinggi nih. Betul. Dan tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, bagaimana cara kerjanya si cuka apel tadi? Saya sebut cuka apel saja ya, supaya lebih mudah di cuka apel. Cuka apel. Bagaimana cara kerjanya? Kok dia bisa membantu orang-orang yang dengan penyakit kencing manis atau diabetes? Jadi gini, sebelum kita ngomong cara kerjanya, kita kan harus tahu dulu penyakit ini sebetulnya permasalahannya di mana sih, kan gitu ya dok ya. Dalam arti karena kalau kita bilang, saya bilang tidak semua masalah diabetes itu bisa dibantu gitu ya, bisa dibantu dengan cuka apel. Tadi saya udah mungkin sempat singgung di awal, kalau yang bisa dibantu itu adalah diabetes tipe 2. Tipe 2. Ini yang pertama ya, yang pertama kita harus perhatikan. Karena diabetes tipe 2 ini kan sebetulnya bukan karena kita kekurangan insulin. Justru karena kita terlalu banyak insulin. Terlalu banyak insulin tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam sel kita. Kenapa? Gitu.
Padahal banyak loh. Karena dia resisten gitu. Dalam arti resisten. Makanya kenapa kok selalu kita sebut masalah diabetes tipe 2 itu sebetulnya adalah permasalahan resistensi insulin. Itu sebabnya kenapa saya sangat tidak menganjurkan orang diabetes tipe 2 diinjeksi insulin. Gitu. Banyak orang yang dalam arti saya tidak usah sebut siapa ya, tapi banyak terapi-terapi yang masih menyarankan untuk menginjeksi insulin pada orang-orang yang punya diabetes tipe 2. Nah, sekarang gini Dok ya. Kalau kita nggak usah bilang pakai ilmu medis lah ya, dalam arti kita pakai common sense aja, kita pakai logika. Sesuatu yang bermasalah karena berlebihan, kalau kita tambahin lagi akhirnya lebih bermasalah atau menyelesaikan. Kan otomatis lebih bermasalah dong. Kita nggak usah ya, ini dalam arti no brainer lah ya gitu ya. Kita nggak usah pakai istilah, nggak usah pakai ngobrolin mengenai medisnya alasannya kenapa dan lain-lain. Sesuatu yang kalau sudah permasalahannya karena berlebihan, kalau kita tambahkan lagi kan justru akan membuat masalahnya lebih besar. Gitu. That's why saya sangat tidak menyarankan untuk orang-orang yang punya diabetes tipe 2 ya diinjeksi insulin atau menggunakan terapi insulin gitu ya. Nah, resistensi insulin itu kan ibaratnya gini, sama seperti analoginya saya selalu bilang sama seperti kayak orang itu ngomong ya tapi nggak ada yang dengerin. Ngomong tapi nggak ada yang dengerin gitu. Dicuekin gitu. Jadi saya ngomong sama dokter Sung tapi nggak ada yang dengerin, dokter Sung nggak dengerin gitu. Nah, jadi karena apa, reseptornya dokter Sung kan di telinga gitu. Itu terganggu. Nah, jadi telinganya ini nggak mau dengerin. Mungkin karena apa? Karena saya terlalu banyak ngomong gitu. Jadi iya kan? Karena kan orang kan kadang-kadang kayak dalam arti kita diteleponin telemarketing kartu kredit nih. Diteleponin, awal diterima, kedua diterima, sehari ditelepon 20 kali kira-kira diterima nggak? Tentu tidak. Nggak diterima karena udah jenuh gitu, udah resisten. Nah, inilah dalam arti analoginya resistensi insulin. Karena dikeluarkan terus-menerus sampai akhirnya reseptornya, telinganya itu nggak mau denger. Gitu. Reseptornya ini nggak mau denger gitu. Terlalu sering ya. Karena terlalu sering dikeluarkan. Gitu. Nah, makanya kan salah satu terapi dari diabetes itu 3J. Salah satu 3J-nya adalah jadwal. Bener kan? Jumlah, kemudian ada jadwalnya, harus teratur. Jadwalnya teratur gitu. Ya, kalau sedikit-sedikit makan, dia insulinnya dipaksa keluar. Jam makannya. Gitu. Jam makannya. Jadi selain dari jumlah yang itu juga sangat-sangat berpengaruh gitu. Nah, kenapa kok cuka apel ini bisa baik gitu ya? Baik untuk membantu orang-orang yang punya masalah diabetes tipe 2 karena dia bisa meningkatkan sensitivitas reseptor insulin itu. Jadi penerimanya yang diperbaiki. Betul. Sama sebetulnya efeknya kalau kita bicara di medis, efeknya kurang lebih sama dengan metformin, Dok. Kurang lebih sama kayak metformin. Metformin, karena metformin itu bekerjanya dia di reseptornya. Nah, sekarang kan kalau metformin kan ada dosisnya. Betul kan, 500 mg, yang dosisnya lebih tinggi 800 mg. Kalau untuk cuka apel sendiri, yang biasanya Dokter Hans kasih ke pasiennya gimana? Biasanya untuk awal ya, saya selalu memulai kan kondisi orang beda-beda, Dok. Jadi biasanya orang kalau diabetes itu kan kita juga harus tahu dulu ya, dia punya masalah penyakit lain nggak gitu. Karena kan bisa jadi punya masalah sudah komplikasi. Nah, komplikasi atau mungkin masalah yang seperti kita bahas kemarin, misalnya punya masalah mah atau punya masalah dan lain-lain gitu ya, punya masalah tukak lambung dan lain-lain. Nah, ini kan yang jadi kontraindikasi ya, atau jadi dalam arti tidak semua orang yang diabetes pun akan saya sarankan untuk konsumsi cuka apel. Punya masalah lain nggak? Gitu. Punya masalah lain nggak? Jadi jangan langsung katanya Dokter Hans ini bagus langsung diminum terus punya masalah yang lain akhirnya besok muncul masalah baru. Muncul masalah baru. Jadi jangan disalahkan Anda. Betul gitu. Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu overall ya, kalau kita bilang kondisi kesehatan itu kan holistik ya, Dok ya. Dalam arti kita harus tahu dulu semuanya, makanya itulah perlunya konsultasi dulu. Gitu ya. Konsultasi dulu, ditanyakan punya masalah lain nggak gitu, ada penyakit penyerta atau komorbid apa enggak gitu. Nah, itu kan yang lain-lain perlu kita tahu dulu ya sebelum kita menyarankan untuk kasih sesuatu gitu, termasuk cuka apel gitu. Nah, tapi kalau memang tidak ada masalah lain-lain, nah biasanya yang saya sarankan itu 2 sendok makan. 2 sendok makan per hari gitu. 2 sendok makan per hari biasanya pada waktu pagi dan mau tidur. Pagi dan sebelum tidur ya? Ya, pagi dan sebelum tidur. Intinya perutnya harus kosong dulu. Ya, perutnya kosong itu akan lebih baik penerimaannya gitu. Jadi cuka apel itu yang saya sarankan juga cuka apel yang organik sebisa mungkin supaya tidak menimbulkan efek-efek yang lain. Tahu organik atau enggaknya dari mana, Dok? Mereknya adalah, Dok. Ada yang organik. Ada gitu. Tertulis ya? Iya, tertulis gitulah. Jadi dicek aja. Saya kira harus bikin sendiri, Dok. Enggak. Jadi
organik itu kan sebetulnya pengertiannya adalah bebas pestisida. Itu bebas pestisida, herbicide dan lain-lain, fungicide gitu-gitu. Oke, jadi lebih baik yang organik. Ya, cari cuka apel yang organik nggak mahal lah. Kalau dibandingkan sama obat-obatan lebih murah tetap. Lebih murah gitu. Betul. Oke, Dr. Hans. Jadi buat sobat sehat semuanya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hans kalau ternyata cuka apel atau apple cider vinegar tadi ternyata bisa loh untuk membantu mereka-mereka yang menderita diabetes tipe 2 terutama tipe ya. 2. Tapi sekali lagi ini bukan untuk menggantikan obat atau menggantikan terapi dari dokter Anda. Anda tetap harus konsultasi ke dokter yang merawat Anda. Betul. Dan ceritakan juga kalau memang Anda mengkonsumsi apapun, ya, terutama untuk tujuan terapi atau tujuan untuk mengobati penyakit Anda. Satu lagi dok. Satu lagi. Tetap harus pola makannya tetap harus diatur. Oh iya, itu wajib lah. 3J tadi. Jangan sampai minum cuka apel terus habis itu makannya awut-awutan ya sama aja gitu. Betul. Karena itu kan yang namanya cuka apel atau apple cider vinegar itu kan suplementasi ya. Suplementasi. Gitu. Yes. Oke sobat sehat, mungkin itu saja diskusi dari kita berdua dan oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Be happy and stay healthy. See you. See you.